saya pernah menyampaikan ada beberapa hubungan manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita mengenal diri, ibda' binafsi. Kemudian bagaimana kita mengenal orang lain, bagaimana kita mengenal Rasulullah, bagaimana kita mengenal Allah, dan bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan alam. Kalau itu baik, insya Allah hidup kita menjadi baik. Cara yang pertama, ke dalam dulu. Nanti kita ketemukan fitrah kita. Kita selami diri kita. Jadi perjalanan yang tidak pernah berhenti adalah perjalanan ke dalam diri. Terus selami, ya. Tanyakan pada diri kita. Ada 3 pertanyaan besar yang harus kita temukan. Yang pertama, dari mana kita berasal? Yang kedua, untuk apa kita di sini? Dan yang ketiga, mau kemana kita? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Kota Sumeneb, dan yang saya hormati segenap takmir Masjid Darussalam Sumeneb beserta pengurus Masjid Darussalam dan juga para hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat, rahmat serta kesempatan sehingga kita dapat menghadiri pengajian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan juga para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lantunan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Suparman SPD. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم
ينفذون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami menginformasikan bahwa PJM Kota Sumeneb menyediakan kota infak yang nantinya akan dipergunakan untuk mengembangkan program kerja yang ada di PJM Kota Sumeneb. Atas keikhlasannya diucapkan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya kajian keislaman dengan tema pandangan Islam tentang kehidupan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Abdul Ghani SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengajian pimpinan cabang Kota Muhammadiyah Sumeneb, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih diberi curahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan aktivitas rutin kita pengajian pekanan pada malam Rabu ini yang bergilir dari tempat ke tempat, dari masjid ke masjid, yang merupakan salah satu agenda dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Sumeneb. Mudah-mudahan ini
akan senantiasa istiqomah kita lakukan dengan penuh keikhlasan dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam menegakkan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, materi pada kesempatan kali ini adalah kelanjutan dari bedah buku, yaitu Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang disingkat menjadi PHIWM. Hadirin rahimakumullah, buku ini adalah buku kecil tapi merupakan panduan secara global bagaimana kita hidup secara Islami, khususnya warga Muhammadiyah umumnya adalah kaum muslimin, yang diharapkan dengan adanya buku pedoman ini bisa menjadi salah satu kompas, bisa menjadi salah satu rujukan kita bagaimana hidup secara Islami. Sebab orang Islam itu jumlahnya banyak, tapi yang hidup secara Islami kadang-kadang masih terus perlu dikembangkan. Karena banyak orang yang ketika masuk beragama Islam tidak dilanjutkan dengan pemahaman terhadap dinul Islam. Makanya tafaqquh fid din, yaitu kita memahami ajaran agama ini sangat penting, terutama dalam hal al-usulus salasa, 3 landasan pokok dalam beragama, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatud dinul Islam. Bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana kita mengenal lingkup ajaran Islam. Islam itu membahas apa saja, sebab sekarang ini pemahaman sekularisme yang dalam bukunya Ismail Al-Kilani menjelaskan bahwa sekularisme itu adalah fasluddin anil hayah, memisahkan agama dari kehidupan. Jadi urusan kehidupan itu murni diserahkan kepada pikiran manusia, sementara agama itu hanya tertinggal di pojok-pojok masjid. Tetapi Muhammadiyah ingin mensinergikan bagaimana kehidupan beragama itu satu kesatuan dengan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana agama itu membahas masalah pribadi, masalah ibadah, masalah keluarga, masalah beramal usaha, berorganisasi, bahkan berpolitik, itu ada di buku ini. Cuma dibahas secara global. Untuk lebih rincinya nanti hadis kalian bisa mengkajinya di pandangan-pandangan para ulama, di kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab modern yang juga menjadi rujukan dalam pengembangan hasanah keilmuan Islam. Tapi buku ini menjadi pedoman singkat bagi kita agar kita bisa mengetahui apa saja yang harus kita pelajari dari agama ini. Hadirin rahimakumullah, di dalam buku ini ada kira-kira 12 macam, kalau tidak salah hitung saya, yaitu yang dibahas adalah tentang bagaimana kehidupan pribadi. Jadi pribadi kita itu bagaimana kaitannya dengan ibadah kita, dengan iman kita, dengan akhlak kita. Kemudian juga bagaimana kehidupan berkeluarga, bagaimana kita membina keluarga, bagaimana peran keluarga dalam kehidupan masyarakat, termasuk juga bagaimana kita hidup bermasyarakat, bagaimana kita bergaul, juga bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita bermajelis, dengan siapa kita berkumpul, itu juga dibahas dalam buku ini. Kemudian juga tentang bagaimana kita mengelola amal usaha, karena di Muhammadiyah itu terkenal dengan amal usahanya. Jadi di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang kesehatan, dan lain-lain, itu semuanya perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga bagaimana kita berbisnis, karena bisnis ini, dunia usaha ini, dalam penelitian dijelaskan bahwa sektor perputaran uang itu terbesar di sektor bisnis. Bahkan dikatakan 80% uang yang berputar
itu di sektor bisnis. Maka ini menjadi peluang besar bagi kita, bagi orang-orang yang mungkin kesulitan pekerjaan dan semacamnya, bisa masuk ke sektor ini. Karena sangat terbuka peluangnya. Kalau kita tidak punya modal, juga kita bisa menggunakan modal orang lain. Kalau tidak punya barang, juga bisa menjual barang orang lain dan semacamnya. Kemudian juga bagaimana mengembangkan profesi. Jadi profesi sebagai guru, profesi sebagai dokter, pengusaha dan semacamnya, itu juga dibahas. Termasuk juga bagaimana hidup berbangsa dan bernegara. Jadi di Muhammadiyah itu dijelaskan, karena salah satu pendiri bangsa kita adalah Muhammadiyah. Sehingga apa? Sangat tepat kalau Muhammadiyah itu juga bagaimana mengkaji bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi realitas kehidupan kita pada saat ini. Kemudian juga tidak lupa dijelaskan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana melestarikan lingkungan yang sekarang ini menjadi salah satu masalah besar di negeri kita, itu masalah sampah misalnya. Kalau kita perhatikan bagaimana di Singapura itu, hadis sekalian, di Singapura itu sampah itu menjadi solusi, tapi di negeri kita sampah menjadi masalah. Jadi bagaimana masalah sampah saja itu kita kesulitan untuk mengaturnya. Kalau di Singapura itu sampah itu langsung dibakar di tempat tertentu, kemudian panasnya itu bisa dijadikan energi listrik. Kemudian arangnya itu dibuat reklamasi pulau-pulau baru di sana, sehingga semuanya itu terpakai dari sampah tersebut. Tentunya ini perlu di negeri kita mencoba juga bagaimana sampah yang semula menjadi masalah nanti menjadi solusi. Ini juga pernah dilakukan masalah lingkungan itu oleh Bupati Marbun kalau salah, di Lamongan. Lamongan itu punya masalah lingkungan, yaitu banyaknya enceng gondok. Enceng gondok ini menjadi gulma di sawah maupun di sungai-sungai. Maka kemudian beliau punya ide bagaimana enceng gondok yang semula itu menjadi masalah kemudian menjadi solusi, bahkan menjadi bisnis baru, sehingga beliau mendapatkan penghargaan sampai ke internasional misalnya. Di mana enceng gondok itu bisa dijadikan kerajinan-kerajinan, menjadi dompet, menjadi sabun, menjadi tas yang bisa diekspor ke luar negeri. Ini dikaji dalam Muhammadiyah. Hadirin rahimakumullah, sebelum kita mengkaji satu persatu ini, yang tentunya mungkin dalam waktu yang cukup panjang, maka di buku ini sebelum kita mengkaji tentang masalah-masalah yang 12 ini, maka bagaimana pandangan Islam tentang kehidupan. Ini kajian pertama. Jadi bagaimana Islam memandang kehidupan. Dan di setiap kalimat dalam buku ini penuh makna hadirin sekalian. Artinya bisa kita kembangkan. Mari kita mencoba dengan sebatas kemampuan saya untuk bisa membedah buku ini. Yang buku ini mungkin bisa dibeli lewat online nanti, dipersilakan. Yang merupakan hasil dari Muktamar Muhammadiyah tahun 2000 di Jakarta. Jadi hasil ini bukan karya pribadi, tapi karya organisasi yang merupakan keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000. Setelah melihat banyaknya permasalahan umat, masalah kekinian, karena Islam itu mempunyai karakter waqi'iyah. Jadi Islam itu punya karakter waqi'iyah, artinya sesuai dengan zamannya. Maka agama itu memang harus bisa menjawab tantangan zaman. Dan agama kita juga punya karakter syamil, yaitu menyeluruh dan kamil, yaitu sempurna. Maka agama ini dituntut ya untuk bisa menjawab tantangan zaman dari umatnya yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga agama ini sekarang ini harus menjadi rujukan ya, dengan karakter para pemeluknya ya, dengan keluasan ilmunya, dengan keluasan jangkauannya, agama ini menjadi solusi. Dan kita perhatikan kaum orang-orang kafir negeri-negeri barat itu berbondong-bondong juga sudah mulai masuk ke dalam pelukan agama Islam, termasuk di Amerika Serikat, di Inggris, di Eropa dan semacamnya. Itu gelombang besar terjadi masuknya mereka ke dalam Islam setelah mereka itu mempelajari kebenaran ajaran agama ini. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada materi pandangan Islam tentang kehidupan.
Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sebagai hidayah dan rahmat Allah bagi umat manusia sepanjang masa, yang menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Nah, ini akan menjawab pandangan orang-orang sekuler bahwa agama itu tidak mengatur tentang kehidupan. Agama itu hanya mengatur urusan ibadah. Dan ini terjadi di kaum muslimin, mohon maaf. Kaum muslimin itu banyak yang sekuler, betul. Jadi mereka menganggap bahwa agama itu hanya urusan ibadah. Di luar itu urusan sudah. Contoh misalnya, ketika beribadah menutup aurat, tapi ketika berolahraga membuka aurat. Padahal berolahraga itu juga hidup. Allah tidak, malaikat tidak menutup kitab catatannya ketika berolahraga. Kita perhatikan misalnya permainan voli yang terbuka bagi perempuan. Kalau di negeri-negeri muslim itu olahraga perempuan itu tertutup, ya tertutup dan tidak seperti di sini terbuka. Kenapa? Ini kehidupan sekuler, kehidupan sekuler yang terpisah seolah-olah tidak ada hubungannya. Jadi ketika kita berolahraga itu membuka aurat, ya. Ketika kita beribadah menutup, betul. Tapi di sini pandangan sekulernya silakan berolahraga, tetapi tetap menjalankan aturan Allah SWT, tetap menutup aurat dan semacamnya. Ini juga perlu dicontohkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian juga agama ini menjamin kehidupan kesejahteraan secara material dan spiritual. Artinya agama ini tidak menutup untuk kita mengembangkan dunia. Artinya kita itu diperintahkan mencari nafkah, diperintahkan membangun transportasi, itu kan duniawi, ya. Kemudian kita membangun pasar, kita membangun infrastruktur, itu diperintahkan dengan sarana-sarana yang canggih, masjid kita ber-AC, ini kan urusan-urusan dunia. Tapi semuanya itu jangan dilupakan bahwa itu harus ada sisi spiritualnya, harus ada sisi spiritualnya, karena tidak terpisah. Jadi bagaimana agama yang benar ini tidak dipandang sebagai agama yang jumut, agama yang kaku, agama yang terbelakang, ya. Yang penting menjaga hati misalnya, semua biar badan bau apa-apa, tidak. Tapi agama itu menjamin kehidupan fisik, kehidupan emosi dan spiritual. Maka kalau orang itu betul-betul benar agamanya, maka insya Allah secara fisik dia juga menjaga diri. Jangan sampai secara fisik itu merusak diri atau merusak lingkungan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga jangan sampai dilupakan bahwa kehidupan dunia itu juga tersambung dengan kehidupan akhirat. Kita ini adalah makhluk akhirat yang sedang jalan-jalan di dunia. Dunia ini tempat jalan-jalan kita, tempat singgah, bukan tempat tinggal. Jadi sebenarnya begini, dunia itu tempat meninggal, sementara akhirat itu tempat tinggal. Jadi kita akan tinggalkan dunia, kita mati di dunia, tapi kita akan tinggal di akhirat. Karena yang dari dunia itu dikembalikan, yang dari bumi dikembalikan ke bumi. Kita dibuat dari tanah, maka kembali kepada tanah. Dan jiwa kita kembali ke surga nanti insya Allah. Maka jangan lupakan kehidupan di dunia, tapi akhirat itu yang utama. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi kita tetap berorientasi akhirat, tetapi kita hidup di dunia. Bagaimana dunia itu bernilai akhirat? Jangan sampai terbalik. Kadang-kadang akhirat bernilai dunia. Sebagai contoh, ibadah haji misalnya, tujuannya untuk dunia, kadang-kadang untuk mendapatkan pujian orang, untuk dikatakan orang yang macam-macam. Termasuk juga beribadah sholat berjamaah. Jangan sampai itu merusak niat-niat kita yang ukhrawi. Ya, jadi ada amal-amal akhirat yang ternyata berorientasi dunia. Tapi banyak amal-amal dunia yang ternyata bernilai di akhirat. Sebagai contoh, kita menyingkirkan rintangan di jalan, itu kan amal duniawi namanya. Tapi ketika kita niatkan karena Allah, maka itulah sebenarnya amal akhirat. Jadi sebenarnya amal-amal kita itu tergantung bagaimana niat kita. Kalau niat kita salah, maka jadilah amal dunia. Walaupun itu amalan akhirat, ibadah, membaca Al-Quran dan semacamnya, berjihad. Bahkan di kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan ada amal-amal utama, ada 3 amal utama, ternyata itu rusak karena salah pada niatnya. Yang pertama berjihad, mati di medan jihad, ternyata masuk neraka. Kenapa? Niatnya untuk dipuji sebagai
pahlawan. Dia berderma, dia berinfak besar sekali, tapi niatnya supaya dipuji orang. Dia menuntut ilmu yang tinggi, banyak hafalannya, banyak macam-macam, tapi niatnya untuk dipuji orang. Maka semuanya jadi rusak karena orientasinya dunia. Maka mari kita bersama-sama, ini tidak mudah tapi kita upayakan dengan bersinergi agar kehidupan kita itu betul-betul orientasinya adalah akhirat. Walaupun kita tetap hidup di dunia, kita beramal duniawi, tapi semuanya kita niatkan dalam rangka untuk mencapai kehidupan yang abadi di akhirat. Hadirin rahimakumullah, agama Islam yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Ia ajaran yang diturunkan Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk. Jadi agama kita itu kandungannya adalah perintah-perintah, kemudian larangan-larangan, berarti halal haram, kemudian bagaimana petunjuk-petunjuk Allah untuk bisa kita itu mengetahui yang halal, kemudian kita bisa melaksanakannya, dan mengetahui yang haram, kemudian kita bisa meninggalkannya. Jadi agama itu simpelnya adalah halal haram yang dibungkus kemudian dengan akidah. Jadi akidah itu sebagai landasannya, jadi pernah saya sampaikan bahwa rukun Islam yang kedua, 3, 4, 5 itu menjadi rusak ketika rukun Islam yang pertama rusak. Jadi ketika syahadat rusak, sebanyak apapun sholatnya, sebanyak apapun ibadahnya, zakatnya maupun hajinya menjadi rusak. Maka pondasi pertama adalah bagaimana kita menanamkan tauhid ini dalam kehidupan kita. Hadirin rahimakumullah, Islam adalah agama untuk penyerahan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama semua nabi-nabi. Ini sudah sering dijelaskan, sejak Nabi Adam itu adalah Islam sampai Nabi terakhir Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tauhidnya. Jadi secara tauhid itu sama, yaitu tauhidullah, tetapi berbeda pada hukum-hukum. Ada yang sama hukumnya, ada yang berbeda. Ya, misalnya tentang ibadah, orang-orang Bani Israel itu ibadahnya itu hari Sabat, misalnya hari Sabtu. Ya, kemudian ada perbedaan yang lain, misalnya di zaman Nabi Musa itu ada syariat ketika umatnya itu menyembah patung sapi yang dibuat oleh Samiri ketika Nabi Musa itu diutus ke puncak Gunung Sinai, maka mereka kemudian disuruh bertobat dengan cara bunuh diri. Ini tidak bisa dilakukan sekarang karena berbeda syariat. Jadi banyak syariat yang berbeda sesuai dengan zamannya. Makanya agama itu adalah waqi'iyah, sesuai dengan zamannya. Jadi para nabi itu membawa syariat yang berbeda, tapi membawa tauhid yang sama. Nah itu. Maka kemudian disitulah kemudian banyak syariat-syariat yang dahulu dilakukan, sekarang tidak bisa dilakukan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan karakter dasar manusia. Jadi ketika manusia itu kembali kepada fitrah, maka dia akan menemukan Islam di sana. Maka orang-orang yang berpikir secara mendalam, orang-orang kafir yang kembali kepada hatinya, maka kemudian dia akan menemukan Islam, akan menemukan kebenaran Islam, karena sesuai dengan fitrah manusia. Alasannya apa? Karena di dalam jiwa manusia itu sudah Islam. Sebagaimana kita di alam ruh, ketika Allah itu bertanya pada kita, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu, kata Allah, maka kita semua mengatakan, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun mengatakan, ya, jadi bala syahidna, betul ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ketika masuk ke dunia, maka disitulah kemudian hawa nafsu yang menggoda, setan yang menggoda, kemudian terjadi penyelewengan yang terjadi. Misalnya kitab Taurat itu diubah menjadi kitab Talmud dan semacamnya itu ya, yang di situ banyak penyelewengan. Tetapi dasarnya manusia hakikatnya adalah Islam, ya. Karena itu adalah agama fitrah, agama yang menjadi petunjuk bagi semua manusia, agama yang mengatur manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, mengatur manusia dengan alam semesta. Jadi agama yang sempurna,
yang kamil dan syamil, yang sempurna dan menyeluruh. Saya pernah menyampaikan ada beberapa hubungan manusia. Yang pertama, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Bagaimana kita mengenal diri, ibda' binafsi. Kemudian bagaimana kita mengenal orang lain, bagaimana kita mengenal Rasulullah, bagaimana kita mengenal Allah, dan bagaimana kita berhubungan dengan lingkungan alam. Kalau itu baik, insya Allah hidup kita menjadi baik. Cara yang pertama, ke dalam dulu. Nanti kita ketemukan fitrah kita. Nah, kita selami diri kita. Jadi perjalanan yang tidak pernah berhenti adalah perjalanan ke dalam diri. Terus selami, ya. Tanyakan pada diri kita. Ada 3 pertanyaan besar yang harus kita temukan. Yang pertama, dari mana kita berasal? Yang kedua, untuk apa kita di sini? Dan yang ketiga, mau kemana kita nanti? Itu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Yang pertama, dari mana kita? Kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hakikatnya adalah mati, kemudian dihidupkan dan dimatikan lagi dan dihidupkan lagi. Kita ini mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Jadi mengapa kita itu ingkar yang semula kita mati kemudian kita hidup. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian mati lagi. Kita sudah mati pertama, tidak ada. Setelah itu ini kita hidup yang pertama. Nanti ketika dicabut ruh kita itu mati yang kedua. Setelah itu kita dihidupkan, itu hidup yang kedua dan selama-lamanya. Jadi hidup kita ini mati 2 kali dan hidup 2 kali. Kita ini sekarang berada pada fase kedua, yaitu hidup yang pertama. Setelah kematian kita dari tidak ada. Nanti kita akan masuk kepada kematian yang kedua, yaitu fase yang ketiga, dan akhirnya kita berada pada keabadian, yaitu fase yang keempat, yaitu kehidupan di akhirat. Maka itu harus kita tanyakan pada diri kita. Jadi dari mana kita berasal, kemudian untuk apa di sini kita, untuk apa di sini? Apa sekedar main-main, apa sekedar rekreasi, tapi ada misi apa? Ya. Jadi hidup itu adalah misi. Misi kita itu apa? Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasulullah, bagaimana kita beramal agama ini, mengetahui ruang lingkup agama Islam dan mengamalkannya, maka insya Allah nanti kita akan kembali ke rumah kita, yaitu di surga insya Allah. Hadirin rahimakumullah, kita ini bukan orang bumi, tapi kita adalah orang surga yang sedang ada misi di bumi kita. Maka para sahabat itu dijelaskan mereka radhiyallahu anhum lebih kenal rumahnya di surga daripada rumahnya di dunia. Jadi bagaimana kita ini menghadapi dunia? Kuncinya satu, apa? Sederhana dalam hidup. Sederhana dalam hidup. Jadi sederhana dalam berpakaian. Sederhana. Sederhana itu bukan jelek, tapi wajar. Agama kita itu punya karakter wasatiyah. Jadi pertengahan. Ini kan konsep yang dikembangkan di Muhammadiyah. Jadi bagaimana kita menjadi umat yang wasitiyah. Wasit itu kan apa? Penengah gitu ya. Jadi artinya kita itu tidak dunia ansih, tidak akhirat ansih, tapi pertengahan. Bagaimana kita mengkombinasikan kehidupan dunia dengan akhirat? Itu adalah konsep dasar di Muhammadiyah. Sehingga kita itu betul-betul menjadikan kehidupan itu menjadi ladang untuk bekal kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dengan beragama Islam, maka setiap muslim memiliki dasar atau landasan hidup tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian fungsi peran dalam kehidupan berupa ibadah. Jadi tugas kita adalah mentauhidkan Allah, kemudian dibuktikan dalam bentuk ibadah. Ibadah ini ada ibadah harian, ada ibadah pekanan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Jadi itu semua itu cara Allah untuk agar kita tidak lepas dari Allah. Jadi diberi ibadah harian. Kalau ibadahnya pekanan saja, itu lepas 6 hari, 1 hari ketemu Allah. Tapi Allah ada ibadah harian. Jadi karena dunia ini sifatnya menipu dan banyak orang mudah tergelincir di dunia, maka diberi terminal-terminal supaya kita sadar. Sholat 5 waktu, ada zikrullah, itu kan harian, rutin, supaya tidak terlepas. Sebab begini, kalau sudah masuk ke dunia terlena, maka kembali lagi kepada Allah. Contoh kita dunia kerja, sedang asik kerja, tidak ada ibadah. Coba lihat bagaimana kehidupan orang kafir. Kerja penuh sampai malam, kadang-kadang stresnya yang ada. Di Jepang itu kabarnya kalau sudah hari libur itu mereka ke lapangan joget-joget katanya untuk lepaskan stres katanya ya.
karena tekanan-tekanan pekerjaan itu. Maka agama ini kita bekerja lelah dari pagi, ada sholat duhur. Ya, makanya Rasul mengatakan istirahatkanlah dirimu dengan sholat. Bagi orang-orang yang belum memahami, kok istirahat dengan sholat? Ternyata dengan sholat kita tenang, kita ringan hidup kita, sehingga itu akan mengembalikan energi kita, mengembalikan kekuatan untuk bekerja kembali, dan seterusnya. Jadi Allah berikan terminal-terminal ini untuk kita biar tidak lupa dari Allah SWT, dengan sholat, dengan zikir, pekanan dengan sholat Jumat, ya. Kemudian ada bulanan dengan ibadah, misalnya 3 hari sekali puasa itu, 3 hari dalam sebulan, ada tahunan dan semacamnya, sehingga semuanya itu tetap kita dalam bingkai selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.